Baik, ini nanti akan memudahkan kita saat membahas. Bahasanya sih singkat, tapi ada istilah-istilah baru ya yang kalian lihat mungkin ada yang mungkin kalian sudah tahu, ada yang baru. Nah, kalau kalian tahu semua nih akan sangat mudah memahami untuk tentang perekonomian ini, pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi ya. Oke, langsung saja kita akan lihat satu-satu. Pak Antar nggak akan tuliskan di layar sini ya, karena ini udah ada rekamannya. Jadi kalau kalian butuh, nanti kalian silakan dengarkan lagi. Oke. Afta, udah Pak Antar nggak usah tunggu deh, langsung Pak Antar tunjuk ya, nggak apa-apa ya, karena kalian saling menunggu temennya nih. Afta, keterangan singkatnya yang sudah menemukan tadi semua tadi, siapa tadi? Kinar, coba Afta itu apa Afta? AFTA itu Asian Free Trade Area, kesepakatan negara ASEAN yang menciptakan zona perdagangan bebas. Oke, terima kasih Kinar. Sudah benar ya teman-teman semua ya yang sudah menjawab juga mungkin ASEAN Free Trade Area. Kalau di Indonesia kan itu adalah kesepakatan perdagangan bebas antar negara anggota ASEAN. Nah ini adalah menu utama kita hari ini. Jadi kenapa Pak Antar taruh paling awal itu karena dia yang menjadi dasar pertemuan kita hari ini. Yang berkaitan dengan ekonomi itu ada kaitannya erat dengan AFTA, ASEAN Free Trade Area. Itu ya. Oke, ekspor dan impor. Matthew, apakah sudah menemukan ekspor dan impor? Antar jadiin satu karena ada kaitannya. Baru ekspor, Pak. Ekspor, oke. Ekspor apa itu, Matt? Ekspor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara yang lain. Oke, proses transportasi boleh, proses pengangkutan boleh, proses penjualan boleh, ya. Dari satu negara ke negara lain. Berarti ini, Matt, keluar atau masuk ekspor tuh? Kalau ekspor, sebenarnya masuk, Pak. Masuk ya, masuk ke negara lain. Atau kalau kalian lihatnya dari negara asal berarti dia keluar ya. Keluar deh, Pak. Ya, Keluar, Pak. keluar ya. Tergantung dari sisi mana melihatnya. Gitu ya, ekspor menjual ke negara lain, mengirim ke negara lain, memindahkan ke negara lain. Berarti impor apa, Matt? Kebalikannya berarti, Matt. Kalau ekspor tuh keluar ke negara lain, berarti impor apa? Impor ke dalam, Pak. Ya, masuk ke dalam, ya. Atau bisa kalian artikan yang lain ya, membeli, ya, membeli atau mengirimkan barang dari luar ke dalam negeri, memasukkan barang dari luar ke dalam negeri. Oke, udah dapat 3. Terus Floren, Floren pajak udah belum? Udah, Pak. Apa? Cuma dapetnya, Pak. Udah, cuma dapetnya panjang, Pak. Oh, dapatnya panjang. Oke. Apa intinya apa? Bisa dicari nggak? Intinya aja. Apa tuh? Intinya kontribusi wajib buat bayar ke pemerintah. Oke, boleh. Itu udah benar tuh ya. Jadi pajak itu sifatnya wajib, antara ambil intinya ya. Pajak itu adalah iuran wajib. Gitu aja. Pajak tuh iuran wajib yang harus dibayarkan ke pihak tertentu. Panjangnya kayak gitu. Iuran wajib yang harus dibayar ke pihak tertentu. Nah, pihak tertentunya ini kebanyakan adalah kalau kita ngomongin ekonomi berarti pemerintah. Itu kenapa kalian kalau kalau beli apa ya? Dekatnya Pantar nih beli sepatu misalkan. Kalian beli sepatu produk luar negeri didatangkan dari luar negeri misalkan, bukan made in Indonesia. Itu kenapa mahal? Karena ada pajaknya. Karena ada yang harus dibayar sama Nike atau Adidas ke pemerintah Indonesia, makanya bikin harga jualnya mahal. Itu ya, pajak ya. Terus kemudian berikutnya Farel konsumsi udah? Belum, Pak. Belum. Oke, apa yang udah kamu? Jasa. Jasa, apa itu jasa? Setiap tindakan atau unjuk kerja yang ditawarkan oleh salah satu pihak ke pihak lain. Oke, jasa berarti berhubungan dengan pekerjaan ya, Farel ya. Kalau Pak Antar potong rambut, itu termasuk jasa nggak? Iya. Betul, jasa ya. Kalau misalkan Pak Antar beli roti, rotinya itu termasuk jasa nggak? Enggak. Enggak ya. Roti itu termasuk apa? Temennya jasa itu apa?
apa? Di sini ada Barang. barang. Barang, Siapa yang Pak. jawab tadi? Caca ya. Oke, jadi barang ini ada kaitannya sama jasa ya, Farel ya. Kalau jasa itu pokoknya buat memenuhi kebutuhan, tetapi dia tidak bisa kita pegang. Ya bisa sih dipegang tukang potong rambutnya, tapi nanti kalian dipotong leher kalian, nggak boleh ya. Maksudnya tidak bisa dipegang wujudnya, tetapi bisa dirasakan manfaatnya kalau jasa. Nah, kalau barang ini bisa dirasakan manfaatnya, juga bisa dipegang wujudnya. Jadi ini barang sama jasa, sama-sama alat pemenuh kebutuhan, tetapi bedanya kalau barang bisa dirasakan wujudnya dan manfaatnya, tapi kalau jasa cuma bisa dirasakan manfaatnya saja, tetapi tidak bisa secara fisik kita pegang jasa itu. Itu ya bedanya ya, barang sama jasa ya, Farel dan teman-teman yang lain. Oke, sudah. Berikutnya, Caca coba dinyalain, Cak. Cak, konsumsi udah? Oke, apa itu konsumsi? Konsumsi penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Ya, penggunaan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Betul. Ini, taruh dulu, jangan di-mute dulu, Cak. Di-unmute aja. Ini ada kaitannya sama apa, Cak? Konsumsi, Cak? Sama inian, sama Semua kayaknya ada ya, Cak? sama produsen, sama distributor gitu-gitu. Oh, sama Konsumen. sama distributor, konsumen. Oh, sama konsumen deh, biar nggak terlalu banyak deh. Berarti konsumen tuh apanya? Pembeli. Pembeli. Atau pihak yang melakukan apa tadi yang kamu sebutin definisinya tadi? Konsumen adalah pihak yang melakukan kegiatan apa? Jual beli barang Beli. atau Tadi jasa. loh yang kamu sebutin definisinya tadi loh. Distribusi. Kamu tadi nyebutin definisi apa? Oh, konsumsi. Konsumsi. Jadi singkatnya adalah konsumen itu adalah pihak yang melakukan kegiatan Konsumsi. konsumsi, gitu ya. Jadi jangan sampai kebalik ya, yang lain ya. Konsumsi itu kegiatannya apa pihaknya? Konsumsi. Konsumsi, Pak. Ya udah. Kegiatan. Caca dulu deh. Aduh, kerik deh. Caca dulu deh. Konsumsi itu kegiatan atau pihaknya atau orangnya? Kegiatan. Kegiatannya. Konsumen berarti? Konsumen berarti orangnya. Orangnya, oke. Thank you, Caca. Sekar. Ya, Pak. Yang udah yang mana, Sekar? Selain yang sudah disebutkan temennya. Produksi, oke. Apa itu produksi, Sekar? Kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu barang. Oke. Contohnya apa? Contohnya apa? Kamu udah pernah produksi belum? Belum. Belum pernah? Oke. Sekar udah pernah masak belum? Udah. Udah. Nah, masak itu juga termasuk produksi, Sekar. Ya, jadi ya, Pak. Buat Sekar dan yang lainnya, kegiatan produksi itu pokoknya yang menghasilkan barang atau jasa. Saat kalian bikin sesuatu yang ada manfaatnya, yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan, itu kalian sudah melakukan produksi. Ya, kalian nulis saja itu udah produksi. Apa yang dihasilkan pada saat kalian menulis? Sekar, jangan di-mute dulu, Sekar. Pada saat Sekar menulis, yang dihasilkan apa? Tulisan, Pak. Tulisan. Pada saat misalkan Sekar lagi ngapain ya? Masak tadi udah. Iya. Apalagi contoh produksi yang sudah pernah kamu lakukan secara tidak sadar, Sekar? Ngapain lagi kamu selain masak, nulis di rumah? Menggambar. Menggambar, oke. Kayak gitu ya. Oke, ini berarti ada kaitannya sama apa, Sekar? Produksi. Kalau tadi Caca konsumsi sama konsumen, produksi berarti? Produsen. Produsen. Produsen berarti apa? Yang membuat suatu barang itu. Ya, pihak yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen, gitu ya. Yang lain ya. Oke, baik. Thank you. Berikutnya,
Farel tadi udah ya. Loren udah. Christopher mana Ya, yang Pak. udah selain yang udah disebutin sama temennya? Semuanya, Pak. Oh, semuanya. Oke. Mau pilih yang mana? Oh, distribusi deh. Distribusi. Pak Antar aja yang milihin. Distribusi. Pemasaran yang distribusi? pemasaran yang bertujuan mempermudah penyampaian ke konsumen. Oke, penyampaian ke konsumen. Dari siapa, Chris, berarti? Dari produsen ke konsumen, Pak. Ya, betul. Jadi distribusi, kalau bahasa Inggrisnya distribution, itu singkatnya adalah penyaluran. Ya, penyaluran tadi dari siapa sudah disebutkan sama Chris, dari produsen ke konsumen. Jadi barang yang dihasilkan oleh produsen itu disalurin ke konsumen, itu namanya proses distribusi. Chris, yang Ya, Pak. ini berhubungan dengan apa nih? Distributor, Pak. Distributor, berarti apa tuh distributor? Orang yang menyalurkan produk tersebut. Ya, orang yang melakukan kegiatan distribusi atau orang atau pihak yang melakukan kegiatan penyaluran disebut distributor. Gitu ya semuanya ya. Oke, thank you Chris. Berarti yang belum Maria. Oke, Maria. Maria berarti apa nih? Mau PDB atau BUMN atau kompetitor? Belum, Pak, yang itu. Belum tiga-tiganya? Belum. Oke. Mikael Tiansa, dari 3 yang Pak Antar sebutin, ada yang udah? Kompetitor. Hah? Suaranya siapa tadi? Kompetitor, Pak. Ya, jangan di-mute. Udah. Jangan di-mute, di-unmute aja. Oke, kompetitor apa tuh, Mike? Kompetitor. Orang yang bersaing. Orang yang bersaing, oke, betul ya. Jadi di dunia ekonomi itu ada yang namanya kompetitor. Jadi ini pihak yang bersaing dengan pihak lain. Biasanya kalau kompetitor berarti yang dipersaingkan berarti dalam hal yang sama. Misalkan Pak Antar sebutin satu merek ya, kalian cari kompetitornya. Pak Antar kasih contoh misalkan. Misalkan Pak Antar pasta giginya Pepsodent. Adakah dari kalian yang memakai pasta gigi yang merupakan kompetitornya Pepsodent? Coba sebutin apa? Siapa saja boleh, atau Michael Tiansa mungkin yang pertama. Apakah kamu juga memakai Pepsodent atau pakai produk kompetitornya Pepsodent? Colgate. Apa? Colgate. Forget. Apa mereknya apa? Forget? Bentar, Pak. Lu dilihat dulu. Colgate, Pak, maksudnya, Pak. Forget lupa maksudnya. Astaga. Wah, Bukan, Pak. Colgate. Oh, Colgate. Cek. Astaga, Pak Antar katro banget. Nggak ngerti itu pasta gigi dari mana. Ada, Pak. Oh, ada, Pak. Gitu. Astaga, iya. Oke. Pak Antar yang nggak ngerti nih. Colgate ya. Sampai dikasih lihat loh sama Michael. Oke, itu ya kompetitornya dan sebagainya. Oke, thank you Michael. Terakhir, PDB. Oh, masih ada PDB sama BUMN. Ada yang sudah menemukan? Keisha udah menemukan? PDB Sudah, atau Pak. BUMN? Oke, boleh. Yang mana nih? PDB aja, Pak. PDB, apa itu PDB? Nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu. Ya, oke, betul. Ini singkatnya adalah jumlah kalau diuangkan barang atau jasa yang dihasilkan sama suatu negara. Jadi ini jumlah keseluruhan. Makanya kalian kalau lihat berita ekonomi, PDB Indonesia sekian juta dolar, PDB Singapura dan sebagainya. Berarti semakin besar buat suatu negara PDB ini, semakin bagus atau semakin jelek? Oke. Pak. PDB suatu negara, kalau misalkan ini semakin besar, itu akan semakin bagus atau semakin jelek? Menurut kamu?
Bagus, Pak. Bagus ya, oke betul ya. Jadi negara kalau bisa menghasilkan barang makin banyak, itu akan semakin bagus. Oke, terakhir pas nih kayaknya 2 menit nih ya. Ameiza, Belum, Pak, belum ketemu. Pak Antar belum nanya, kamu udah belum ketemu. Yang terakhir saya belum ketemu. BUMN belum ketemu. Oke, kira-kira aja deh, kira-kira aja. Ini singkatan Indonesia nih. Badan Oke betul. Persatuan U-nya apa? BUMN. N-nya negara. Badan. Nggak tahu, Pak. Nggak tahu, oke. Ada yang sudah tahu mungkin teman-teman yang lain? Siapa? Badan usaha milik negara, Pak. Siapakah yang ini? Kinar ya? Siapa tadi yang ngomong? Kinar, Pak. Kinar, oke. Badan usaha milik negara. Apa tuh, Kin? Berarti apa? Contohnya apa? Itu perusahaan milik negara dan dikontrol sama negara yang menjalankan usaha negara. Ya, oke, betul ya, udah komplit ya. Badan usaha milik negara ini adalah salah satu unsur dalam perekonomian yang penting. Dia adalah perusahaan yang dijalankan oleh pemerintah. Contohnya di Indonesia misalkan Pertamina dan PLN. Nah, kira-kira itu, kalau misalkan Pak Antar terlalu cepat, Pak, kalian nanti bisa lihat rekamannya di channel YouTube-nya Pak Antar. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kita bahas satu-satu berdasarkan keyword ini. Ya, kalau ada pertanyaan silakan disampaikan di Google Classroom. Untuk hari ini IPS cukup sampai di sini ya. Pak Antar sampai jam berapa sih? 9.30 ya? Oke, betul ya. Karena waktunya sudah habis, Pak Antar akhiri. Terima kasih untuk semua yang sudah join hari ini. Selamat melanjutkan belajar semuanya. Selamat pagi ya. Terima kasih, Pak. 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 Ya.